Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi biaya. Rumus yang pertama yaitu biaya total, yaitu dengan rumus C atau cost sama dengan F fixed dikalikan P. Rumus yang kedua yaitu biaya marginal dengan rumus marginal cost sama dengan DJ per DQ sama dengan F kali Q. Rumus yang ketiga yaitu biaya total tak lain adalah integral dari biaya marginal. C sama dengan integral MJ dV sama dengan integral F kali Q dQ. Selanjutnya kita akan masuk dalam contoh kasus. Contoh kasus biaya yaitu biaya marginal suatu perusahaan menunjukkan MJ sama dengan 3Q pangkat 2 dikurangi 6Q ditambah 4. Carilah persamaan biaya total dan biaya rata-ratanya. Biaya total dengan rumus C sama dengan integral MJ dQ. Bisa kita masukkan MJ di sini sudah diketahui yaitu 3Q pangkat 2 dikurangi 6Q plus 4. Langsung dimasukkan dalam sini. Karena DQ belum diketahui, jadi tetap. Dengan hasil Q pangkat 3 dikurangi Q pangkat 3Q pangkat 2 ditambah 4Q ditambah K. Selanjutnya yaitu kita akan mencari biaya rata-rata. Biaya rata-rata dengan rumus AC atau average cost sama dengan C per Q sama dengan Q kuadrat dikurangi 3Q ditambah 4 ditambah K per Q. Konstanta K ini tak lain adalah biaya tetap. Jika diketahui biaya tetap tersebut sebesar 4, maka C sama dengan Q pangkat 3 dikurangi 3 Q pangkat 2 ditambah 4Q ditambah 4. AC sama dengan Q pangkat 2 dikurangi 3Q ditambah 4 ditambah 4 per Q. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan disebut juga dengan fungsi pendapatan atau fungsi penjualan. Fungsi penerimaan dilambangkan dengan R yang berarti revenue atau TR yang berarti total revenue. Fungsi penerimaan merupakan fungsi dari output R atau revenue tadi sama dengan fungsi Q, dengan Q adalah jumlah produk yang laku terjual. Jadi fungsi Q ini, FQ ini adalah P kali Q. Lalu P di sini yaitu adalah harga jual per unit dan Q adalah jumlah produk yang terjual. Kemudian langsung saja ke rumus fungsi penerimaan. Rumus fungsi penerimaan yang pertama adalah penerimaan total. Bagaimana cara kita mencari penerimaan total, yaitu dengan menggunakan fungsi Q, yaitu P kali Q. Kemudian penerimaan marginal atau MR sama dengan yaitu turunan dari total revenue atau diferensial dari total revenue. Kemudian penerimaan total itu sendiri tak lain adalah integral dari penerimaan marginal. Jadi penerimaan total ini adalah integral dari penerimaan marginal. Dapat disimpulkan seperti ini. R sama dengan integral dari marginal. Kemudian bisa juga R sama dengan integral dari fungsi FQ. Kemudian selanjutnya bagaimana cara mencari penerimaan rata-rata atau dilambangkan dengan AR, yaitu caranya TR atau R dibagi dengan Q. Q di sini adalah jumlah produk yang terjual. Kemudian TR adalah total penerimaan total tadi. Baik, untuk selanjutnya langsung saja ke contoh soal. Di sini ada contoh soal yaitu diketahui fungsi permintaan P sama dengan 100 min 2Q. Tentukan fungsi penerimaan total, besarnya TR, penerimaan rata-rata, dan penerimaan marginal jika terjual 20 unit. Baik, langsung saja kita kerjakan soalnya. Di soal sudah diketahui P sama dengan 100 min 2Q. Dan yang pertama kita diminta untuk
eh, menentukan fungsi penerimaan total. Jadi di sini sudah diketahui P sama dengan 100 min 2Q. Jadi untuk mengetahui fungsi penerimaan totalnya yaitu TR sama dengan P dikali Q. Sama dengan 100 dikurangi 2Q dikali Q. Ya, hasilnya 100Q min 2Q pangkat 2. Kenapa Q pangkat 2? Karena Q dikali Q sehingga terdapat pangkat 2. Lalu yang kedua kita diminta untuk mencari besarnya TR. Tadi TR sudah diketahui yaitu 100Q min 2Q pangkat 2 ya. Jadi TR sama dengan 100Q min 2Q pangkat 2. Tinggal dimasukkan saja. Q-nya tadi sudah diketahui yaitu 20 unit. Jadi 100 dikali 20 dikurangi 2 dikali 20 pangkat 2. Dan hasilnya yaitu 2000 dikurangi 800. Jadi TR, biasanya TR adalah 1200. Lalu untuk soal yang selanjutnya kita diminta untuk mencari penerimaan rata-rata atau AR. AR di sini rumusnya adalah TR atau penerimaan total dibagi dengan quantity, yaitu sebenarnya 20 unit tadi yang sudah diketahui di soal 20 unit. TR sudah diketahui yaitu 1200 dibagi dengan 20 sama dengan 60. Jadi penerimaan rata-ratanya adalah 60. Lalu yang terakhir kita diminta untuk mencari penerimaan marginal. Penerimaan marginal tadi memiliki rumus MR sama dengan turunan dari TR. Turunan dari TR atau diferensial dari TR. Jadi turunan dari 100Q min 2Q pangkat 2, turunannya adalah 100 min 4Q. Jadi langsung saja 100 dikurangi 4, kita substitusikan Q-nya tadi 20, jadi langsung 20 sama dengan 100 min 80 diketahui yaitu penerimaan marginalnya adalah 20. Baik, itu tadi adalah penjelasan dari fungsi penerimaan beserta contoh soalnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk bab analisis peluang pokok atau disebut dengan balik modal atau bisa disebut dengan BEP, break even point, yaitu konsep yang digunakan untuk menganalisis jumlah minimum produk yang harus dihasilkan atau terjual agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Untuk pembagian BEP ada dua, yaitu penerimaan atau revenue, yang kedua pembiayaan atau cost. Pembiayaan atau cost ini terjadi ada dua bagian, yaitu biaya tetap total dan biaya variabel total, di mana biaya tetap total ini tidak bergantung pada jumlah produk yang dihasilkan, sedangkan biaya variabel total ini tergantung pada jumlah produk yang dihasilkan. TR sama dengan TC menghasilkan BEP. Jika TR lebih besar dari TC, sama dengan akan menghasilkan keuntungan, untung. Jika TR lebih kecil dari TC, dinyatakan rugi, di mana TR adalah total revenue dan TC adalah total cost. Untuk rumus profit itu ini sama dengan TR selisih dari TR dan TC. Untuk rumus BEP untuk satuan unitnya dengan rumus BEP Q atau quantity sama dengan FC per P min VC. Dan untuk satuan rupiahnya BEP P atau price sama dengan FD per 1 min VC per P. Untuk rumus TC nya TC sama dengan FC plus VC. Untuk rumus VC nya AVC
dikali quantity. Untuk rumus TR nya, TR sama dengan perkalian antara quantity dan price. Dimana keterangannya itu FC sama dengan fixed cost atau biaya tetap. VC adalah variable cost atau biaya variabel. AVC sama dengan average variable cost atau biaya variabel rata-rata. Untuk P itu price untuk harga, sedangkan Q quantity untuk jumlah barang. Untuk contohnya, contoh ke satu, diketahui FC nya adalah 250 per unit, sedangkan VC 30 per unit, dan price 80 rupiah. Ditanya BEP unit dan rupiah. Penyelesaiannya, untuk BEP quantity kita ambil rumus ini. BEP sama dengan FC per P min VC sama dengan, dimasukkan 250 per P nya 80 min VC 30, maka dihasilkan 250 per 50, hasilnya 5. Untuk BEP price atau harga, kita ambil rumus FC per 1 min VC per P, kita masukkan 250 per 1 min VC nya 30 80 sama dengan 250 per 1 min 0,375 sama dengan 250 jumlah 625, jadi hasilnya 400. Untuk contoh yang kedua, diketahui untuk C sama dengan 20.000 plus 100 Ki dan R 200 Ki. Yang ditanyakan yaitu BEP. Jadi penyelesaiannya, TR atau R ini sama dengan 200 Ki. Untuk TC atau C 20.000 plus 100 Ki. Diketahui TR sama dengan TC, dimana TR ini 200 Ki sama dengan TC nya 20.000 plus 100 Ki. Kita pindah ini 200 Ki plus pindah min 100 Ki sama dengan 20.000, kita jumlah 100 Ki sama dengan 20.000. Jadi Ki sama dengan pindah perkalian pindah min pembagian 20.000 per 100, dihasilkan I sama dengan 200. Jadi kesimpulannya, BEP terjadi ketika menjual 200 unit. Jadi sekian untuk presentasi kami dari kelompok 7 matematika bisnis ini. Apabila ada salah-salah kata atau perbuatan yang sengaja atau tidak sengaja kami perbuat,
atau menyinggung. Kami dari kelompok 7 mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.